Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur dan saya percaya ini adalah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Kita setia di dalam beribadah, kita setia di dalam berdoa, setia melayani Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mentaati firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Sore hari ini saudara, saya akan mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4-11. Ayat pertama sampai yang ke-11. Barangkali ayat-ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Namun saya merasa bahwa bagian firman Tuhan ini atau tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, saudara. Saya percaya ini bukan hanya khusus bagi orang-orang karismatik dan Pentakosta, tetapi ini semua bagi orang percaya. Karena nanti kita akan mendapati di dalam teks yang kita baca bahwa janji dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu adalah buat semua orang percaya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mari sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu janji Bapa. Janji bagi murid-murid pada waktu itu, di mana baptisan atau dipenuhi dengan Roh Kudus ini adalah satu pengalaman yang mereka akan alami, satu tahap di mana mereka akan mengalami dalam kehidupan mereka setelah mereka melewati proses pertobatan dan lahir baru. Nah, saudara, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita melihat proses tahapan manusia dulu, saudara. Kita tahu sama-sama bahwa yang namanya manusia itu tidak seperti yang kita percaya kepada Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak melewati proses ini, saudara. Adam dan Hawa itu langsung diciptakan Tuhan menjadi manusia dewasa, menjadi orang dewasa. Tetapi pada umumnya atau kita semua akan melewati proses ini, saudara. Yaitu di mana kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, kita beranjak menjadi seorang atau bayi. Yang kita tahu bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang bayi sangat bergantung kepada ibunya. Demikian dengan anak. Ketika dia sudah beranjak kepada anak pun, anak itu masih belum bisa berbuat apa-apa. Masih bergantung kepada orang tuanya. Belum bisa berbuat banyak, saudara. Kecenderungan anak lebih kepada dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Kemudian beranjak menjadi remaja, kemudian pemuda atau kaum muda, dan terakhir dewasa.
Saya mau mengajak kita membandingkan antara yang dari bayi atau anak-anak kepada orang dewasa. Tentu ini sesuatu yang berbeda, saudara. Anak-anak atau bayi tidak bisa banyak berbuat apa-apa, ya. Dia lebih banyak menerima. Sementara orang dewasa kita tahu sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa memberi, sudah bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau anak-anak belum bisa. Nah, saudara-saudara, saya pernah waktu satu kali saya ke pelabuhan, ya, Tanjung Priok. Dulu tren kalau naik kapal laut kalau pulang ke kampung, saudara-saudara, pergi kemana-mana antar pulau naiknya kapal laut. Kalau sekarang orang sudah jarang, banyaknya pesawat terbang, saudara. Waktu saya sedang menanti mau naik ke kapal laut itu, saya memperhatikan, saudara-saudara, ada sekelompok orang itu yang sedang menurunkan barang dari kapal ke satu truk atau mobil, saudara. Dan mereka itu mengangkut karung-karung atau benda-benda gitu ya, saudara, yang dipanggul itu bisa beberapa tumpuk, saudara. Dan mereka turun dari kapal itu, saudara, ya, karena hanya jalannya kecil, jadi perlu hati-hati, kalau tidak bisa masuk ke laut, saudara, nanti jatuh ke laut. Dan saya melihat mereka orang dewasa semua, tidak ada anak-anak di situ. Tidak ada anak kecil, ya, atau yang membawa barang-barang itu tidak ada anak-anak. Semua orang dewasa. Lalu dari situ saya mendapat satu pengertian, saudara. Memang kalau anak-anak tidak bisa, ya, karena untuk memikul beban berat itu pun anak-anak belum bisa. Tunggu waktunya nanti setelah dia dewasa baru dia bisa memikul benda atau barang-barang yang berat itu, baru dia bisa lakukan. Tapi sebelumnya tidak bisa, saudara. Anak-anak belum bisa diminta pertanggungjawaban. Hanya orang dewasa. Nah, hal ini, saudara-saudara, saya ingin bawa kita kepada kehidupan rohani kita, ya. Kehidupan rohani yang pada prinsipnya sama, saudara-saudara. Mungkin bisa dibantu. Proses kehidupan rohani juga sama, saudara-saudara. Yaitu bahwa kalau kita lihat dia kecil, yang tentunya tidak bisa disamakan dengan nanti orang dewasa. Kemudian dia berangkat, naik atau disebut dengan bayi rohani. 1 Petrus 2 ayat 2 menjelaskan mengenai bayi-bayi rohani. Yang dimana bayi rohani itu dikatakan dia hanya bisa makan makanan lunak. Dia tidak bisa makan makanan keras, susu yang dia terima. Sementara berbeda dengan orang dewasa, saudara, ya. Kemudian ada anak-anak disebut, ya. Ada beberapa ayat di situ yang saudara bisa lihat. Dan dewasa. Dikatakan Efesus 4 ayat 13, Tuhan ingin supaya jemaat-jemaat itu menjadi dewasa, menjadi orang dewasa, atau kerohaniannya menjadi dewasa. Di bawahnya ada sedikit penjelasan yang saya ingin ditunjukkan kepada saudara atau jelaskan. Nah, anak-anak tentu makanannya tidak sama dengan orang dewasa. Orang anak-anak makanan lunak, orang dewasa makanan keras. Anak-anak menerima, orang dewasa memberi pada umumnya ini, saudara, ya. Anak-anak belum bisa diberi pertanggungjawaban atau melakukan pertanggungjawaban, tapi orang dewasa sudah bisa. Anak-anak belum bisa menjadi saksi, khusus dalam persidangan. Orang dewasa sudah bisa. Nah, saudara, kalau datang ke sebuah persidangan, tidak pernah ada anak-anak dijadikan saksi di dalam sebuah persidangan. Kenapa, saudara? Masih anak-anak. Walaupun saya tahu ya anak-anak ada juga yang bisa mungkin menceritakan atau bersaksi. Tapi undang-undang kita menyatakan anak-anak tidak bisa dijadikan saksi dalam sebuah pengadilan atau pengadilan, ya. Jadi saudara-saudara, dari sini saya ingin mengajak kita lebih jauh berkaitan dengan baptisan Roh Kudus tadi, atau seringkali kita sebut juga dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu sama saja, ya, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Dalam teks yang kita baca dalam Kisah Para Rasul, ya, para ahli sepakat itu terminologi yang sama. Jadi dari anak-anak kepada dewasa, ya. Kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, saudara-saudara, itu dari sebuah pertobatan menjadi saksi Kristus. Kalau saya pakai istilah pengikut Kristus untuk membedakan, saudara-saudara, ya,
Dulu murid-murid itu hanya pengikut Kristus saja, para rasul itu. Mereka belum menjadi saksi Kristus. Kenapa? Kita membaca jelas, ya. Mereka menjadi saksi Kristus setelah mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul kita baca. Yang menarik saudara-saudara, ada ungkapan atau kata yang berbeda di situ. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12 yang tadi saya katakan bahwa murid-murid atau orang percaya pada waktu itu seperti anak-anak secara rohani, baru mereka bertobat, baru mereka lahir baru. Sekalipun di situ dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di situ, saudara, itu berbeda dengan kata kuasa yang ada di dalam teks yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kata kuasa yang digunakan itu adalah bahasa Yunaninya dunamos, ya, atau dunamis, dalam bahasa Inggris power. Sementara kalau di dalam Yohanes 1 itu pakai kata exousia atau otoritas. Jadi saudara-saudara, inilah yang saya ingin sama-sama kita mengerti. Setelah itu kalau gitu apa itu baptisan Roh Kudus, saudara-saudara? Seringkali kita, ya dulu saya juga waktu masih belum mengerti, saya memahami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu identik dengan berbicara dalam bahasa roh, ya, berkata-kata dalam bahasa roh, berbicara dalam bahasa-bahasa asing atau bahasa lidah, ya, istilah lainnya. Nah, tetapi saudara-saudara, next, baptisan Roh Kudus, next, itu bukan hanya sekedar berbicara dalam bahasa roh, saudara-saudara. Jadi sebetulnya ketika Tuhan menggenapi janji atau Allah menggenapi janjinya, yaitu memenuhi orang percaya, memenuhi murid-murid pada waktu itu dengan Roh Kudus, itu bukan hanya berfokus kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, saudara, yaitu di mana murid-murid pada waktu itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, yang dalam kalangan gereja karismatik Pentakosta itu pada mulanya dulu menjadi sesuatu yang diinginkan sekali, saudara-saudara. Saya ingat pada tahun 91, 92 ketika saya lahir baru, wah itu saya ingin sekali mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Gereja kita secara khusus Charismatic Worship Service menekankan kepada karunia-karunia roh, ya. Memang agak sedikit berbeda dengan gereja-gereja aliran Pentakosta. Tetapi saudara-saudara sama, yaitu menginginkan supaya jemaat itu kalau bisa mereka memiliki karunia-karunia rohani seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Jadi saudara-saudara, itu yang menjadi fokus, yang menjadi tekanan. Walaupun saya katakan ini tidak salah, ya, ini tidak salah, semua ini benar. Tetapi berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tidak hanya masalah itu, saudara. Tidak sesempit itu. Nah, saya ingin mengajak, memang waktu yang singkat ini, tetapi saya percaya kita bisa memahami dengan baik jika kita memang sungguh-sungguh merenungkan atau mendengarkan dan mengikuti bagian firman Tuhan ini. Baptisan Roh Kudus bukanlah baptisan air. Baptisan Roh Kudus bukanlah sebuah pengalaman pertobatan atau lahir baru. Tapi baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman baru setelah baptisan air atau setelah mereka mengalami pertobatan. Ya, flashback sedikit, murid-murid pada waktu itu, saudara, mereka sudah mengalami lahir baru, ya. Di dalam Matius pasal 3 diceritakan bagaimana murid-murid pada waktu itu datang ke Sungai Yordan, lalu mereka dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan itu dikatakan jelas sebagai tanda pertobatan. Jadi mereka bertobat dan mereka dibaptis di Sungai Yordan. Jadi baptisan air itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan Roh Kudus atau yang saya katakan tadi kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, ini berbeda, pengalaman baru. Tahapan yang tadi saya sudah jelaskan dari awal, saya harap tadi sudah bisa dipahami, ya. Ada satu kehendak Tuhan ini diberikan kepada orang-orang yang dewasa, bukan
bayi atau anak-anak, saudara-saudara. Karena saya katakan tadi, bayi-bayi atau anak-anak tidak bisa ya menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, istilah dipenuhi Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu juga bisa diartikan dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Kalau Rasul Paulus di dalam surat Roma memakai istilah dipimpin. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah sebuah proses tahap lanjut dari hidup sebagai pengikut Kristus kepada kehidupan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua ini Tuhan inginkan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Tidak lagi menjadi anak-anak ya, bayi rohani yang selalu maunya diperhatikan, yang selalu maunya dikunjungi oleh gembala, oleh pendeta, yang selalu mau menerima saja, saudara-saudara. Itu tidak salah. Tetapi Tuhan mau kita naik kepada tahap yang berikutnya, yaitu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Petrus, ya, saudara kenal Petrus, Rasul Petrus. Sebelum dia mengalami ini, saudara, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia seperti anak, seperti saya katakan tadi, ya, anak-anak atau bayi rohani. Kenapa? Karena satu kali Petrus, bukan satu kali, beberapa kali kita tahu dalam kehidupan Petrus banyak mengalami hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, mudah bicara, ya, bicara dulu baru berpikir, ya, saudara-saudara. Petrus adalah seorang yang takut, ya. Kita tahu bagaimana rasa takutnya Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, lalu Petrus ada di situ menyaksikan Yesus diadili. Dia diam saja. Ditanya oleh seorang wanita muda, rasanya orang ini juga pengikut Kristus. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Aku tidak mengenalnya. Petrus mengatakan, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Padahal sudah 3 tahun lebih loh, saudara-saudara, ya, Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan saya nggak kenal Tuhan Yesus? Saya bukan pengikutnya. Ini karena memang Petrus belum mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, saudara. Yang nanti kita lihat atau Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Para Rasul, maka dia menjadi seorang yang berbeda. Dan memang benar, setelah Petrus dan murid-murid lainnya dipenuhi dengan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, langsung, saudara, Petrus tidak lagi perlu ditanya, bahkan dia berdiri dan bersaksi kepada banyak orang. Bukan hanya itu saja, dia sudah tidak takut lagi bersaksi di hadapan pemimpin agama. Kisah Para Rasul pasal 4 menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada pemimpin agama, kepada pengadilan. Lalu Petrus dan Yohanes tidak takut lagi seperti dahulu. Tapi Petrus dan Yohanes berani bersaksi. Dia berani menyatakan apa yang benar dan yang salah. Seperti pengadilan, saudara, pengadilan itu saksi hanya berbicara fakta dan data. Ya, seorang saksi tidak bisa bicara yang lain, apalagi disumpah kalau menjadi saksi di pengadilan. Jadi Petrus menjadi seorang yang berbeda, saudara. Dan ini yang Tuhan mau juga terjadi dalam hidup kita semua, yaitu bahwa kita menjadi orang percaya yang menjadi saksi Kristus. Amin, saudara. Kita menjadi orang Kristen. Memang kita bukan semua jadi pendeta, kita semua tidak harus jadi hamba Tuhan, tapi kehidupan kita bisa menjadi saksi Kristus. Saudara yang bekerja di tempat pekerjaan saudara, saudara menjadi saksi Kristus. Saudara bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga orang melihat betul-betul orang ini adalah pengikut Kristus. Kita bersaksi, walaupun persaksian itu tidak selalu dengan kata-kata, ya saudara. Tidak selalu kita menantang orang percaya Yesus apa tidak. Tapi waktu kita bekerja dengan baik, dengan sungguh, jujur, ya, maka kita sudah menjadi saksi Kristus di tempat pekerjaan kita. Di keluarga bagaimana? Sama, saudara-saudara. Kita menjadi saksi Kristus dengan kita menjadi, kalau kita seorang anak, kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, mengasihi orang tua, anak yang jujur. Ya, kan bukankah tidak sedikit sekarang ada anak-anak yang tidak jujur sama orang tuanya, anak-anak yang melawan orang tuanya, dan sebagainya. Atau kita sebagai suami atau istri di dalam rumah tangga, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita, di mana seorang suami dia akan berlaku jujur,
mengasihi istrinya, dia bertindak benar. Demikian dengan istrinya, saudara-saudara. Dan inilah yang Tuhan mau, saudara. Jadi kita menjadi saksi Kristus, tidak lagi menjadi anak-anak seperti yang dahulu, ya, sekedar menjadi pengikut Kristus, jemaat biasa. Saudara, kadang-kadang ada istilah jemaat biasa, berarti ada jemaat yang luar biasa. Tapi Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, bicara tanda, saudara-saudara. Next. Seringkali yang jadi fokus, saya katakan tadi di awal, ya, dari beberapa gereja, termasuk gereja kita dahulu, itu hanya berfokus kepada satu tanda, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ayat 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 46, dan Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6, yaitu tandanya berbicara dalam bahasa roh. Tandanya orang itu berbicara dalam bahasa roh, berarti dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Berarti dia mengalami baptisan Roh Kudus. Memang benar, saudara. Karena di dalam Kisah Para Rasul yang saya sebutkan tadi, itu menjadi pengalaman murid-murid ketika dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis. Walaupun bahasa roh yang mereka terima, itu saudara-saudara dikatakan jelas bahwa bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar situ pada waktu itu mendengarnya. Nah, tetapi saudara-saudara, ada satu tanda lain yang sebetulnya itu menjadi hal yang lebih penting bagi kita orang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa itu, saudara? Yaitu keberanian menjadi saksi. Keberanian menjadi saksi. Murid-murid ketika mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus, kita melihat bagaimana murid-murid menjadi berani, termasuk Petrus dan Yohanes tadi yang saya katakan, yang berbeda sebelumnya ketika mereka belum menerima baptisan Roh. Jadi mereka berani berbicara. Filipus berani bersaksi kepada sida-sida, petinggi-petinggi, saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang kita takut ya untuk bersaksi kepada petinggi, orang-orang hebat gitu ya. Stefanus berani bersaksi kepada pengadilan agama pada waktu itu. Yang akhirnya kita tahu dalam Kisah Para Rasul 9, Stefanus harus mengalami rajam batu dan akhirnya meninggal. Tetapi ini yang menjadi tanda, saudara, yang Tuhan mau kita mengalaminya di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita bisa berbicara dalam bahasa roh, bukan hanya kita bisa menerima karunia-karunia rohani, karunia menyembuhkan, karunia hikmat, ya, marifat, dan berbagai karunia lainnya. Tapi yang terpenting, dan ini menurut saya saudara-saudara, yang ingin ditampilkan oleh Lukas dan Paulus adalah bagian ini. Next, bahwa keberanian memberitakan Injil, keberanian bersaksi, ini menjadi satu hal yang harusnya menjadi fokus kita. Ya, walaupun bahasa roh bukan berarti saya mengabaikan, tidak. Tetapi saudara-saudara, ya, saya melihat bahwa teolog Lukas dan Paulus ini dua orang yang besar dalam Alkitab sepakat bahwa yang terpenting di dalam kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus adalah tindakan orang percaya dalam menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu yang ditulis oleh Lukas, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu yang ditulis oleh Paulus. Paulus mengatakan, untuk apa saya punya 1000 bahasa? Ya, untuk apa saya menguasai bahasa-bahasa di dunia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau saya tidak memiliki kasih, tidak ada artinya. Kalau saya tidak menjadi saksi Kristus, maka sia-sialah karunia-karunia yang saya miliki. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan begitu, saudara-saudara ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah baptisan Roh Kudus, saudara. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang harusnya memang kita harus terus mengejarnya, saudara. Ya, bahwa saya sampai hari ini terus berdoa, Tuhan penuhi saya, baptis saya dengan Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus cuma sekali? Itu bisa berkali-kali, saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, itu bukan cuma sekali. Lalu tujuannya apa? Nah, sekarang saya masuk kepada hal yang lebih dalam, saudara, atau lebih penting ini. Next, tujuan atau maksud dan tujuan. Kata kuasa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi yang dikatakan kamu akan menjadi saksiku, ya. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Itu menunjuk kepada kuasa Allah yang memampukan.
ya, to be able dalam bahasa Inggrisnya. Memampukan orang percaya, memampukan orang-orang dewasa untuk mereka bisa melakukan kehendak Allah. Apa itu? Bersaksi mengenai Yesus Kristus. Bersaksi tentang pengalamannya di dalam Kristus. Bersaksi kepada orang lain mengenai kasih dan kebaikan Kristus. Saya tahu saudara, tidak sedikit orang Kristen yang tidak berani bersaksi. Takut untuk bersaksi. Oleh sebab itu Tuhan tahu saudara, makanya Tuhan kasih Roh Kudus buat kita, amin. Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita berani bersaksi. Saudara, memang sifat keberanian itu miliknya Tuhan, ya. Saya tahu, Pak Pendeta, apakah berani bersaksi itu maksudnya orang kan ada juga yang nggak dipenuhi Roh Kudus tuh berani. Berani apa dia? Berani mati tuh, membela dirinya. Ya saya tahu saudara-saudara, itu berani yang benar. Maksudnya keberanian juga, tapi itu bukan keberanian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Walaupun dia berani membela dirinya, berani membela keluarganya, ya, dan seterusnya. Yaitu keberanian dari Tuhan yang Tuhan karuniakan. Tetapi berbicara mengenai keberanian yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, atau yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, itu keberanian bersaksi tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyatakan Yesus Kristus kepada orang lain melalui kehidupan kita, baik itu dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita, saudara. Amin. Tuhan mau kita bersaksi, ya. Saya berkata ini bukan berarti saya sudah hebat dalam bersaksi, saudara. Sampai hari ini pun saya berdoa supaya saya diberikan terus keberanian untuk bersaksi. Tapi inilah yang dimaksud dengan tujuan daripada baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Tapi ada juga yang kedua, saudara-saudara. Apa itu? Keberanian untuk menghadapi tantangan atau masalah. Kita lihat Petrus, Yohanes dan murid-murid lainnya. Mereka berani menghadapi tantangan atau masalah. Petrus setelah dia bersaksi, saudara-saudara, dia langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saya yakin Petrus nggak mau dipenjara. Siapa yang mau dipenjara, saudara? Ya, kalau bisa, ya kita jangan dipenjara. Tapi apa yang dialami oleh Petrus, ya dia harus dipenjara ketika dia bersaksi, ketika dia tetap menyatakan keyakinan imannya kepada orang lain, mengajar tentang Yesus Kristus kepada orang banyak, dan akhirnya Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bukan cuma sekali, saudara. Beberapa kali Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu masalah, saudara. Paulus juga sama, ya. Paulus bersaksi menceritakan tentang Kristus, lalu ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Tapi saudara-saudara, mereka semua orang-orang yang tetap berani, tetap menghadapi tantangan atau masalah dengan berani, dengan percaya dan bersyukur. Kalau kita lihat Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, maka ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjara, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan di penjara? Mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain? Tidak, saudara-saudara. Mereka berdua menyanyi, memuji Tuhan. Dan ini, saudara-saudara, hal yang tidak banyak terjadi, atau yang memang sulit masih terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Yang terjadi adalah tidak sedikit ketika menghadapi masalah atau tantangan kita mengeluh, ya, kita menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan pandemi ini. Gara-gara pandemi COVID-19 kita salahkan pemerintah yang tidak becus menangani masalah pandemi COVID-19 dan seterusnya. Bukan seperti Paulus dan Silas, bukan seperti Petrus yang bersyukur, berdoa, memuji Tuhan, tidak menyalahkan yang lainnya. Ini terjadi ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara, ada seorang yang bernama Richard Wurmbrand. Next. Dia adalah seorang hamba Tuhan antara tahun 1909 sampai tahun 2001, ya. Pendeta ini terkenal dengan yayasan atau satu kelompok, ya, satu pelayanan yang terkenal, yaitu Voice of Martyr. Nah, saudara, Richard Wurmbrand ini adalah orang yang biasa. Bahkan dia
sekalipun lahir dari keluarga Kristen, tapi pertobatannya baru terjadi setelah dia menjadi pemuda, ya, atau menginjak remaja dan pemuda. Dia adalah kebangsaan Rumania. Satu kali saudara-saudara akhirnya dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya itu tahap yang dia alami ketika dia sudah percaya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Janji Tuhan yang dikatakan tadi dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis, itu diterima oleh atau dialami oleh Richard Wurmbrand ini. Sehingga pada tahun 1945, ya, antara tahun itu Richard Wurmbrand ini, saudara, dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya percaya dia sudah mengalami ini karena dia berani bersaksi, atau dia terus bersaksi, saudara. Pada masa itu dikatakan bahwa Rumania dijajah atau diinvasi oleh komunis, ya, sehingga para pendeta, ya, hamba-hamba Tuhan itu tidak bebas lagi, tidak boleh sembarangan lagi bersaksi. Tapi pendeta Richard ini tetap dia bersaksi. Dia tetap bersaksi kepada tentara-tentara Jerman, dia bersaksi tetap kepada orang-orang komunis. Satu kali dalam pertemuan, saudara-saudara, karena Romania sudah dijajah oleh atau sudah beralih kepada komunis, pemerintah mengatakan bahwa semua warga, semua pemimpin harus setia kepada komunis, termasuk pemimpin-pemimpin gereja sudah pada waktu itu. Tapi Richard Wurmbrand ada hati yang tidak pas, ya. Dari sekian orang yang diundang dalam acara itu untuk komitmen kepada komunis, nggak ada yang berdiri, kecuali Richard Wurmbrand ini. Dia berdiri dan mengatakan, saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan komunis. Karena implikasinya, saudara, kalau itu terus berjalan, maka gereja akan ditutup, ya. Nggak boleh ada kebaktian, nggak boleh ada Alkitab, nggak ada boleh Injil dan sebagainya. Akhirnya Richard Wurmbrand mengatakan tidak setuju. Dan gara-gara itu, saudara-saudara, dia ditangkap. Karena dia terus bersaksi. Pada tahun kisaran 1946, saudara, atau 48, dia ditangkap dan 14 tahun dia dipenjara. Ada yang mengatakan 25 tahun, saudara-saudara. Tetapi dia dipenjara cukup lama. Di penjara itu dia mengalami banyak siksaan, banyak deraan, saudara-saudara. Dan dalam kesaksiannya dia tidak berhenti, tetap bersaksi di penjara, saudara. Sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya percaya kepada Kristus dalam penjara. Kemudian dia mendapat amnesti dan dia keluar. Ketika dia keluar, dia menceritakan pengalamannya. Dan dari situ dia menulis buku, yang buku itu berjudul Torture for Christ. Dan itu terkenal bukunya, saudara-saudara. Dan difilmkan, kalau tidak salah ada filmnya juga, ya, saudara-saudara. Nah, tapi tidak berhenti, saudara. Dia masih terus melayani. Dia masih terus bersaksi. Dan akhirnya juga dia mendirikan tadi Voice of Martyr, yang di Indonesia juga banyak majalah-majalahnya. Saya pernah menerima majalah itu yang menceritakan bagaimana pelayanan-pelayanan, kesaksian-kesaksian kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kali akhirnya dia harus pindah dari Rumania. Ada kelompok yang membiayai dia untuk dia bisa dibebaskan dan dilepaskan. Kemudian dia pindah, saudara, singkat cerita, ke Amerika. Di dalam pertemuan Senat di Amerika, saudara-saudara, ketika dia diundang, dia ingin supaya semangat memberitakan Injil itu harus dikobarkan, harus dilaksanakan oleh gereja-gereja, oleh pendeta-pendeta. Ya, ada yang pesimis, saudara. Ada yang nggak menanggapi, ya biasa-biasa saja. Sampai satu kali dia buka bajunya, saudara. Ya, dia buka bajunya bukan untuk menunjukkan ototnya yang besar, saudara, badannya yang kekar dan sebagainya. Tapi dia mau menunjukkan ada banyak bekas luka, 14 luka di dalam 18, saudara, ya. Bekas-bekas luka penyiksaan yang dialami ketika dia memberitakan Injil. Dan di situ membuat Amerika pada waktu itu, atau pendeta-pendeta yang ada, gereja, menjadi bersemangat di dalam memberitakan Injil, saudara. Richard Wurmbrand meninggal pada tahun 2001 itu, saudara, bersama dengan istrinya lebih dahulu kalau tidak salah, ya. Tapi istrinya juga, dia seorang yang menjadi saksi Kristus. Saya percaya kedua hamba Tuhan ini bisa melakukan itu karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus.
Selanjutnya saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau murid-murid pada waktu itu berdoa 10 hari. Ya, Yesus katakan pergi ke Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, tinggal di loteng Yerusalem. Berdoa mereka, meminta kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan ya bahwa mereka akan terima. Tapi apa yang mereka lakukan? Next, mereka berdoa selama 10 hari kita tahu. Sampai hari ini akhirnya kita gereja-gereja karismatik Pentakosta memperingati pencurahan Roh Kudus berdoa 10 hari. Tapi kalau kita baca, apa yang dialami oleh jemaat-jemaat, dialami oleh beberapa orang di dalam Kisah Para Rasul, nggak harus menunggu 10 hari, saudara. Mereka ada yang langsung berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ya saudara. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 6, Kisah Para Rasul pasal 19. Itu menunjukkan pengalaman-pengalaman yang nggak harus doa 10 hari. Nggak harus lama menerima, tapi seketika bisa. Itulah mengapa kita gereja karismatik Pentakosta percaya di dalam doa-doa kita di gereja, orang itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Tidak harus ikut doa 10 hari dulu. Yang pasti adalah meminta, saudara, karena inilah yang Tuhan mau, bahwa Roh Kudus diberikan bagi mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tidak paksa, ya. Saudara bisa baca Lukas pasal 11 ayat 13, itu Roh Kudus diberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan bertekun, murid-murid berdoa, bertekun. Mereka 10 hari. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Saya percaya nggak harus 10 hari, tapi yang pasti kalau kita minta, kita berdoa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikannya. Amin. Karena itu janji Bapa. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita ini menjadi orang dewasa, Kristen dewasa, tidak lagi Kristen bayi rohani, Kristen anak-anak, hanya yang mau meminta-minta saja. Ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang bersaksi bagi Kristus. Kalau bisa memberi dan memberi. Ya, itu perbedaan dengan anak-anak tadi. Terakhir, next. Jadi saudara, baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus merupakan janji Bapa kepada setiap orang percaya untuk menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang berkuasa. Amin, saudara. Saudara dan saya, kita dipakai oleh Tuhan. Yang dipakai Tuhan itu bukan hanya pendeta-pendeta, penginjil dan sebagainya, tapi Bapak Ibu Saudara juga Tuhan mau pakai. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu tinggal, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sore hari ini Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah mendapatkan sebuah pemahaman, walaupun ini hal yang mungkin sudah banyak kali kami dengar. Banyak kali kami, Tuhan, membaca mengenai kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu. Tetapi Tuhan, terima kasih, biarlah pada sore hari ini menjadi satu pemahaman yang baru menyegarkan kami. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami yang menjadi pekerja-pekerja, kami yang menjadi pelaku usaha, kami yang menjadi mahasiswa atau sedang berkuliah, atau kami yang sedang ibu rumah tangga dalam kesehariannya di rumah. Kami semua bisa menjadi saksi Kristus. Tuhan, ampuni dan layakan kami. Mulai hari ini seterusnya, kami rindu terus agar Roh Kudus memenuhi kami semua, melebihi daripada kerinduan kami kepada hal-hal yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin.